Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ibu dalam pembahasan materi ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang materi indeks harga dan inflasi. Seperti apa ya indeks harga dan inflasi ini? Nah, mari kita ikuti pembahasan indeks harga dan inflasi yang akan kita kupas satu per satu. Sudah siap? Let's go! Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu indeks harga. Ya, ternyata indeks harga itu adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga barang atau jasa dalam perekonomian. Jadi, ini berkaitan dengan perubahan harga barang dan jasa dalam sistem perekonomian kita. Ya. Nah, lebih jauh, manfaat indeks harga dalam kegiatan ekonomi ini adalah sebagai alat ukur dalam perumusan harga, sekaligus suatu media guna memperlihatkan kondisi ekonomi negara. Jadi luar biasa, dengan adanya indeks harga ini kita bisa menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi suatu negara. Indeks harga itu adalah alat ukur yang digunakan dengan cara membandingkan rata-rata tahun dasar sebagai patokan dan rata-rata tahun X yang sedang diamati, sehingga nanti kenaikan atau penurunannya dapat diketahui. Jadi indeks harga ini adalah alat tolak ukur ya yang digunakan untuk mengetahui kondisi sebuah perekonomian. Apakah indeks harganya meningkat, stabil, atau mengalami penurunan. Apa ciri-ciri indeks harga? Nah, yang pertama, indeks harga ini digunakan sebagai pembanding perubahan harga dari waktu ke waktu. Yang kedua, penyusunan indeks harga berdasarkan sebagian kecil barang atau jasa. Jadi dia hanya menggunakan sampel saja. Begitu. Nah, yang ketiga ciri-cirinya adalah indeks harga dihitung dengan metode tertentu. Nanti ada dua metode yang akan kita pakai untuk menghitung indeks harga. Ya. Selanjutnya, penghitungan indeks harga dilakukan setelah menentukan tahun dasar. Jadi ada dasar waktu dalam penghitungan indeks harga ini. Nah, yang kelima, penyusunan indeks harga itu dilakukan berdasarkan waktu saat kondisi ekonomi stabil. Nah, begitu ya. Jadi dia dihitung saat kondisi stabil. Nah, dalam perekonomian, perhitungan indeks harga ini memiliki tujuan serta fungsi. Ada beberapa tujuan dan fungsinya. Yang pertama, tujuan perhitungan indeks harga ini adalah sebagai petunjuk untuk mengetahui kondisi perekonomian. Dari sini kita bisa melihat nih, apakah insight mengenai kebijakan pemerintah atau keadaan ekonomi lainnya. Begitu. Nah, yang kedua, indeks harga ini bisa sebagai pedoman dalam kebijakan pemerintah yang menyangkut orang banyak karena mendeskripsikan rata-rata perbandingan harga pada tiap periode. Nah, selain itu, manfaat indeks harga dalam kegiatan ekonomi adalah untuk pedoman dalam pembelian berbagai barang karena mempresentasikan dinamika perubahan pasar. Ya. Jadi dengan adanya indeks harga nanti kita bisa mempresentasikan bagaimana sih dinamika perubahan harga di pasar itu. Ya. Selanjutnya sebagai deflator. Ya. Fungsi harga sebagai deflator. Nah, yang selanjutnya fungsi indeks harga adalah sebagai pedoman
penetapan upah dan gaji, terutama berkaitan dengan angka inflasi, karena besaran gaji atau upah harus selalu disesuaikan dengan angka inflasi. Berarti ini sebagai bisa dikatakan gaji ini ya, UMR ya, begitu. Nah, bagi produsen, fungsi indeks harga ini adalah untuk memberikan estimasi biaya produksi yang dianggarkan. Jadi dengan adanya indeks harga, seorang produsen itu bisa menentukan ini kira-kira nanti biayanya berapa ya, biaya produksi. Jadi bisa seorang produsen itu menentukan berapa biaya yang dibutuhkan, berapa kira-kira nanti keuntungan, atau malah peluang untuk adanya kerugian. Jadi indeks harga ini sangat berpengaruh dalam perekonomian, kualitas perekonomian sebuah negara. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya, setelah kita menyimak mengenai tujuan dan fungsi indeks harga, berikut ini adalah macam-macam indeks harga yang perlu kita ketahui. Oke. Pertama, ada namanya indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen itu adalah alat ukur yang digunakan BPS guna mengetahui nilai inflasi suatu periode, di mana indeks harga konsumen adalah indikator perubahan harga barang atau jasa oleh rumah tangga konsumen. Sehingga yang diobservasi dalam indeks harga konsumen itu adalah aneka barang, jasa, perumahan, dan makanan. Nah, itu yang disebut dengan indeks harga konsumen. Tuh. Nah, yang kedua, ada namanya indeks harga produsen. Berbeda dengan indeks harga konsumen, indeks harga produsen adalah perbandingan harga barang atau jasa yang dikonsumsi rumah tangga produsen. Indeks harga produsen atau producer price index ini mengobservasi perubahan harga bahan-bahan baku pada rantai produksi rumah tangga produsen. Nah, ini yang seperti yang tujuan tadi, dengan adanya bagi produsen, indeks harga ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan dari bahan baku yang dipakai dalam rantai produksi sebuah rumah tangga produsen. Jadi seorang produsen itu bisa mengetahui kira-kira nanti berapa biaya produksi yang dibutuhkan, yang dianggarkan, yang diperlukan bagi produsen itu dalam menghasilkan sebuah produk, begitu. Ya, ini indeks harga produsen, indeks harga dari kacamata produsen. Dan ini sangat penting bagi seorang produsen. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan, bukan malah mengalami kerugian. Jangan nanti kalau tidak ada indeks per kapita, tidak update, malah yang dialami malah adalah kerugian, begitu ya. Selanjutnya, ada namanya indeks harga implisit. Pengertian indeks harga implisit ini adalah indeks harga yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara pertumbuhan ekonomi real dan nominal. Indeks harga implisit ini dimanfaatkan untuk mengetahui nilai inflasi real dengan menggunakan perhitungan GNP tahun dasar. Tuh, itu yang dimaksud dengan indeks harga implisit. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani. Nah, pengertian indeks harga yang diterima dan dibayar petani ini adalah semua pengeluaran baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun biaya produksi guna menghasilkan panen. Ini indeks harga dari kacamata petani. Nah, dengan adanya indeks harga, mereka bisa menganggarkan, ya, mengetahui berapa kebutuhan hidup mereka maupun biaya produksi yang digunakan untuk mereka mendapatkan panen, begitu. Ya, itu adalah macam-macam indeks harga. Selanjutnya, untuk menghitung indeks harga,
Ada dua cara menghitungnya, yakni yang pertama metode agregatif sederhana, yang kedua indeks harga dengan harga setimbang. Apa yang dimaksud dengan kedua cara ini? Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Oke. Nah, ini dia. Yang pertama, dengan metode agregatif sederhana. Metode agregatif sederhana ini atau metode tidak tertimbang menggunakan tahun sebelumnya atau N-1 sebagai tahun dasar dan tahun yang diteliti sebagai tahun berjalan. Jika kita simbolkan dengan tahun sebelumnya adalah N-1 dan tahun sedang berjalan kita kode dengan huruf N. Nah, berikut rumus indeks harga dengan metode agregatif sederhana. Ya, IA adalah indeks agregatif. Rumusnya adalah jumlah dari P dikurang N dibagi jumlah P dikurang 0 dikali 100%. Ya, untuk keterangan simbolnya di mana IA itu adalah indeks harga agregatif, Pn adalah harga pada tahun ke N, P0 adalah harga pada tahun dasar. Tuh. Dan ini adalah jumlahnya. Cara kedua untuk menghitung indeks harga adalah dengan menggunakan harga setimbang, di mana indeks harga tertimbang adalah indeks yang mementingkan adanya angka penimbang saat proses perhitungan. Indeks harga tertimbang dihitung salah satunya menggunakan metode Las-Peyres. Metode Las-Peyres ini adalah metode yang menggunakan jumlah barang pada tahun dasar sebagai perhitungannya. Adapun rumus indeks harga dengan metode Las-Peyres ini adalah sebagai berikut, di mana IL adalah sama dengan jumlah PN QO dibagi jumlah dari PO QO dikali 100%, di mana IL itu adalah indeks harga tertimbang, PN adalah harga pada tahun ke N, dan P0 itu adalah harga pada tahun dasarnya. QO adalah kuantitas dasar kuantitas pada tahun dasar, dan itu adalah menggunakan penjumlahan. Begitu. Setelah kita mengetahui rumus indeks harga, ada hal-hal yang harus kita perhatikan saat menyusun indeks harga. Yang pertama itu kita harus tahu apa tujuan perhitungan indeks harga itu. Ya, di mana tujuan perhitungan indeks harga adalah untuk mengetahui perbandingan atau perubahan variabel sosial dan ekonomi. Selain itu, harus dirumuskan juga cara perhitungannya, objek yang akan dihitung, dan apa output dari perhitungan tersebut. Hal kedua yang harus kita ketahui adalah tentang penetapan tahun dasar. Berkaitan dengan cara menghitung indeks harga, penetapan tahun dasar sangat penting agar diketahui perbandingan atau perubahan yang terjadi pada tiap periodenya. Selain itu, pemilihan tahun dasar didasarkan pada waktu ketika kegiatan ekonomi mengalami kestabilan. Tahun dasar juga tidak terlalu lama dan terlalu sebentar. Nah, di samping itu, penetapan tahun dasar bisa pula didasarkan kepada momentum penting yang mempengaruhi ekonomi suatu negara. Yang ketiga adalah pemilihan angka penimbang. Ini untuk metode yang kedua tadi ya. Nah, untuk mengetahui perbandingan suatu komoditas, harus diperhatikan pula faktor-faktor kuantitas lain sebagai angka penimbangnya. Faktor penimbang pada barang yang urgensinya tinggi juga akan tinggi, begitupun sebaliknya. Maksudnya begini, jika suatu barang itu urgensinya tinggi, maka faktor penimbangnya juga akan tinggi. Jika urgensi barang itu rendah, maka angka penimbangnya juga akan menjadi rendah. Begitu maksudnya. Nah, kita juga harus mengetahui syarat dan sumber perbandingan data. Saat merumuskan indeks harga, kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis barang apa yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan.
kesulitannya bisa muncul saat membuat indeks harga, tapi tanpa mencakup semua barang, tetapi harus representatif ya. Nah, jadi mungkin kesulitan kita akan kita alami saat kita membuat indeks harga. Apalagi jika tanpa mencakup semua barang yang representatif. Jadi kita harus mengetahui sumber perbandingan datanya. Begitu. Nah, demikian penjelasan seputar indeks harga. Nah, sesuai dengan materi ekonomi kita. Semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan bersama. Sampai jumpa. See you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.